Kami memilih judul Menjamu Laos, akankah tim nasional Indonesia berpesta gol? Karena memang harapannya adalah berhadapan dengan Laos bukan hanya 3 angka atau memetik 3 poin kemenangan, tapi juga menjadikan gawang dari tim lawan, yaitu gawang Laos sebagai lumbung gol tim nasional Indonesia. Tapi bagaimana kemudian kotak-katik rencana dari pasukan Sinteyong untuk bisa mempersiapkan para pemainnya menghadapi laga kedua di grup B Piala AFF malam hari ini? Untuk bisa membahasnya di samping saya sudah hadir yang akan memberikan pandangan. Ini bukan hanya pecinta, mantan pemain, tapi kemudian juga para dedengkotnya sepak bola. Ada Mas Gita Suwondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Kemudian juga sudah hadir di samping saya, ini merupakan mantan pemain tim nasional. Nanti kita akan lihat apa kemudian pandangannya mengenai permainan Indonesia di pertandingan pertama dan juga nanti prediksinya. Ada Bang Dede Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Dede. Malam. Nah, Mas Ginta, kalau kita lihat kemarin berhadapan dengan Myanmar, begitu kan? Tidak mudah loh untuk bisa meraih kemenangan. Tidak mudah untuk mengirimkan satu bola saja menjebol gawang lawan. Apa? Kenapa Indonesia ini, timnas ini? Biasa Sinteyong kan selalu uji coba di awal. Kemarin terlihat sekali bahwa dia tidak menurunkan skuad terbaiknya pada saat pertandingan babak pertama. Itu kemudian passing nggak lengket, kemudian lawan lebih banyak menguasai bola. Kalau ukurannya 45 menit babak pertama kan passing akurasi kita tuh hanya 65%. Itu buruk sebenarnya. Myanmar sendiri nggak bagus-bagus banget, hanya mencapai 62% di bawah kita. Tapi untuk ukuran Myanmar itu kan oke. Tapi kemudian masuknya Rafael Struijk, masuknya Asnawi Mangku Alam, kemudian masuknya terutama Victor Detan ya, yang akselerasi dari kanan, itu kemudian gebrakan main 1-2 kita jalan jadinya. Kemudian passing akurasi kita jadi 81%. Jadi ada perbaikan lah selalu kan. Sinteyong seperti kalah lawan China 0-2 di babak pertama, kemudian di babak kedua menguasai jalannya pertandingan. Itu yang dilakukannya dia. Dan di preskon kan sebelum pertandingan ini kan dia jelas mengatakan bahwa tidak akan ada rotasi lagi. Karena skuadnya ini aja. Betul. Jadi dia mengatakan keterbatasan dari skuad itu, sehingga saya pikir juga dia akan mengeluarkan skuad terbaiknya, yaitu yang tampil di babak kedua melawan Myanmar. Jadi, menurut Mas Gita, apa sebenarnya rencana dari Coach Sinteyong sehingga menyimpan para pemain intinya, terutama gitu seperti Rafael Struijk dan lain-lain, itu dikeluarkan nanti di babak kedua pada pertandingan Myanmar kemarin? Saya pikir juga karena dia menganggap bahwa pertandingan pertama selalu sulit. Tanya Bang Dede, pertandingan pertama setiap ini turnamen pasti selalu sulit ya. Kemudian main di kandang Myanmar. Myanmar kan juga membaik kekuatannya dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan mereka cukup baik walaupun banyak sekali pemain-pemain muda mereka yang tidak bisa memperkuat Myanmar karena katanya masuk daftar pencarian orang oleh junta militer mereka. Jadi ini yang saya pikir kehati-hatian dari Sinteyong di babak pertama. Dia keluarkan skuad yang biasa-biasa aja dulu untuk kemudian menggebrak Myanmar di pertandingan babak kedua. Dan terbukti berhasil di babak kedua dia melakukan itu. Baik, Mas, kita sudah singgung mengenai bagaimana sulitnya pertandingan pembuka dalam setiap turnamen. Termasuk juga di ajang ini. Pengalaman Bang Dede Sulaiman, apa sih susahnya pertandingan pembuka, pertandingan pertama ini? Masih meraba-raba lawan kah atau seperti apa? Iya, jadi pada umumnya apabila di dalam pertandingan pertama memang ada beban dari pemain itu ingin menunjukkan permainan yang terbaik. Tetapi kalau kita lihat kemarin sebetulnya adalah chemistry-nya yang kita belum dapat di situ. Chemistry antar para pemain? Antar para pemain. Karena apa? Kan ada beberapa pemain itu yang baru berkumpul sehingga itulah tidak membangkitkan untuk permainan kita kembali. Contohnya di babak pertama memang tadi dikatakan bahwa kita memang tertekan oleh Myanmar. Sangat-sangat tertekan. Tetapi begitu babak kedua dimasukkan adanya Asnawi Mangku Alam, lantas ada Struijk di situ. Nah di situ baru terlihat bagaimana chemistry-nya 4 pemain itu yang sudah lama bergabung di tim pra Piala Dunia itu. Akhirnya ya kita bisa bermain seperti itu. Mudah-mudahan nanti lawan seperti itu kita bisa membangkitkan pemain-pemain yang tidak lagi apa yang disampaikan tadi bahwa jangan sampai lagi Sinteyong ini coba-coba pemain. Seperti itu. Baik, soal coba-coba, soal rotasi, dan juga ada hubungannya sama keterbatasan stok pemain, Mas Gita. Ada juga nggak hubungannya dengan Coach Sinteyong itu meminta kita semua, para pendukung timnas ini, untuk jangan terlalu berharap tinggi lah. Ekspektasi tinggi ya. Ekspektasi tinggi. Mas, kita gimana? Saya pikir Sinteyong ini orang Korea. Saya mikir waktu itu, kenapa sih dia pakai under 22? Saya mengacu bahwa bertahun-tahun pada saat dia jadi pemain, bahkan pada saat dia menjadi pelatih Korea itu kan, dia memang pada saat East Asian Cup, Piala Asia Timur, Jepang, Korea, North Korea, China, dan segala macam, itu kan sama levelnya dengan AFF. Dia tidak bisa memakai pemain-pemain mereka yang bermain di Eropa. Mereka tidak bisa bermain pemain-pemainnya yang bermain di
tier pertama Liga Korea. Kenapa? Nggak dilepas oleh klubnya. Jadi dia tergantung pada pemain muda. Ini yang coba dia lakukan kepada kita. Nyoba pemain muda sambil memberikan jam terbang bagi para pemain muda. Itu juga yang ya ekspektasi kita jangan terlalu tinggi. Tapi memang AFF ini nggak tinggi ya. Karena 6 kali runner up ya tuh, kan. Jadi kok kita hebat banget di kualifikasi Piala Dunia, tapi di AFF-nya kita selalu jadi runner up dari sekian tahun kita sudah ikut AFF. Itu mungkin yang ekspektasi masyarakat jadi tinggi sekali. Tapi saya begitu ngelihat under 22 yang dimainkan nggak terlalu tinggi, jadi agak meredupkan ekspektasi saya. Oke, tapi ini juga ada sisi baiknya mungkin Bang Dede. Artinya para pemain tadi U23 dan sebagainya mendapatkan jam terbang, mendapatkan pengalaman untuk bisa tampil di ajang seperti ini. Ya, ini sebetulnya Sintayong memang dia menurunkan pemain-pemain usia U22. Laos pun sama sebetulnya. Laos pun juga usia 22 yang nanti malam ini kita lawan itu U22. Dan memang untuk regenerasi, memang U22 ini pemain-pemain muda ini harus juga dimunculkan. Memang kelasnya AFF tidak seperti yang FIFA programnya segala macam memang. Tetapi memang usia muda ini tetap harus diberikan kesempatan untuk bermain di ajang kompetisi seperti ini. Baik, bicara mengenai ekspektasi tinggi tadi, apalagi kalau sudah lihat pemainnya adalah pemain masih muda yang ditampilkan begitu, apa yang bisa kita lakukan melihat para pemain ini memberikan dukungan seperti apa menurut Mas Gita? Kita sih harus tetap memberikan dukungan, tapi ekspektasi kita agak diredup sendiri. Tapi khusus untuk pertandingan kali ini, kita rasa-rasanya ekspektasi untuk menang sih tinggi ya. Di atas kertas harusnya kita menang, iya. Di atas kertas. Walaupun tadi yang Bang Dede bilang bahwa ini kan skuad sama-sama muda. Kita tuh 20,9 kalau nggak salah, Laos itu 22, berapa gitu. Jadi mereka muda sekali. Bahkan dari 26 pemain yang mereka bawa, 20 diantaranya umurnya masih di bawah 24 tahun. Termasuk kapten mereka yang kemarin cetak gol waktu lawan Vietnam ya. Nah, itu jadi mereka juga sedang membangun timnya dan terbukti babak pertama melawan Vietnam itu alot. Kan sekarang kan tim kalau punya kemampuan untuk bertahan suka membuat sulit para tim-tim yang lebih besar jadinya. Betul. Seperti halnya Myanmar, seperti halnya juga Vietnam kemarin agak kerepotan di babak pertama, tapi bangkit di babak kedua. Saya pikir juga sama. Laos ini akan merepotkan kita sedikit mungkin di babak pertama, tapi kalau melihat hasil sih rasa-rasanya harusnya kita dapat 3 poin di sini. Tapi kalau melihat dari pertandingan sebelumnya yang dilakukan oleh Laos sudah cukup berkembang signifikan para pemain muda ini. Iya betul, dan mereka tuh anehnya mereka pakai 5-4-1 ya. Terus untuk wingbacknya tuh mereka yang back kirinya pakai pemain belakang, tapi back kanannya mereka pakai sayap kiri, sayap kanan. Nah sayap kanan ini yang suka merepotkan barisan kirinya Vietnam. Tapi pada saat Vietnam babak kedua menyerang dari sisi kiri mereka, yang keteteran adalah si sayap kanan ini karena sebagai sayap kanan kan dia jarang punya kemampuan untuk bertahan dengan baik. Itu yang harus kita manfaatkan. Di sana kan ada Doni Trimampunkas, ada Asnawi. Balik-balik lagi, Sintayong kan suka eksperimen. Asnawi ditaruh di kiri, Pratama Arhan ditaruh di kanan ya. Siapapun yang itu harus harus benar-benar menyerang dari sisi kelemahan dari Laos itu. Baik, mengeksploitasi sisi menjadi kelemahan lawan. Nanti kita akan banyak perbincangan lebih lanjut lagi. Tapi Bang Dede juga bagaimana penilaiannya mengenai Laos yang saat ini tampil di ajang Piala ini, Piala AFF ini? Oke, untuk Laos sendiri sebetulnya juga dia memang sedang bebenah untuk bisa berprestasi Laos itu ya. Nah dia menurunkan juga pemain-pemain usia mudanya. Hanya satu hal yang paling terpenting adalah kita jangan meremehkan Laos. Karena di grup ini yang dianggap terlemah adalah Laos. Nah, kita jangan melemahkan itu, tetap semangat, fokus, dan harus bisa memenangkan pertandingan itu. Karena apa? Di pertandingan pertama, terus terang aja permainan kita belum membaik. Nah, mudah-mudahan di pertandingan kedua ini lawan Laos bisa menampilkan yang terbaik, terutama yang 5 orang itu harus turun di utama. Seperti Asnawi Mangkualam, Ferrari, Marcelino Ferdinand, lantas Strike, dan juga ada beberapa lagi yang bisa diturunkan seperti itu. Baik, nanti kita akan perdalami lebih lanjut lagi di babak berikutnya ataupun juga di segmen berikutnya, termasuk juga salah satu kendala yang dirasakan oleh Coach Sintayong ini mengatakan jadwalnya padat nih AFF, jadi mengganggu stamina, mengganggu persiapan para pemainnya. Bang Dede, Mas kita setuju nggak? Nanti kita akan ulas lebih lanjut, termasuk juga melihat bagaimana situasi terkini di Stadion Manahan Solo. Baik pemirsa, sebelum melanjutkan perbincangan dengan Bang Dede Sulaiman ataupun juga Mas Gita Suwondo, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana saat ini suasana kemeriahan keramaian di Stadion Manahan Solo. Banyak sekali para supporter yang sudah tiba di sana. Rekan kami Danita juga sudah bersama para supporter yang standby untuk bisa nanti meneriakkan semangat untuk pasukan tim nasional Indonesia. Silakan Danita.
Putri Viola dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan kedua grup B antara Indonesia dan juga Laos. Tentu saja antusiasme para supporter sudah terlihat sejak sore tadi, dan saat ini antrian para supporter juga masih terlihat nampak di belakang saya untuk memasuki Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah ini. Saya akan langsung berbincang dengan salah satu supporter pemirsa yang nampaknya juga sudah siap memberikan dukungannya terhadap timnas Indonesia. Ada Mbak Nanda dari Lampung, jauh-jauh dari Lampung nih pemirsa, untuk memberikan dukungannya terhadap timnas. Mbak Nanda, ini jauh-jauh dari Lampung, apa yang dibawa untuk mendukung, atau apa nih aksesoris yang dibawa untuk mendukung timnas malam hari ini? Oke, yang pastinya aksesoris yang saya pakaikan itu adalah jersey. Nanti seperti apa untuk dukungannya, sama siapa, dan sudah berapa lama nih mempersiapkan untuk datang langsung melihat pertandingan Indonesia Laos malam ini? Oke, kebetulan saya rame-rame ada teman, terus saya kuliah di sini, jadi sekalian mendukung Indonesia. Kalau boleh nih menebak-nebak skor, ada kira-kira skornya berapa nih malam hari ini? Oke, Indonesia waktu itu pernah melawan Laos, unggul sampai 5-1, berarti bisa sampai 5. Terima kasih ya Mbak, silahkan melanjutkan antrian bersama teman-teman, karena teman-teman sepertinya sudah masuk duluan nih pemirsa. Kalau kami pantau sejak sore tadi memang dibuka pukul 17 untuk pintu masuk pengecekan di Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah ini. Ada beberapa tahapan pengecekan yang harus dilalui oleh para supporter yang ingin melihat langsung pertandingan malam hari ini Indonesia melawan Laos. Di antaranya pengecekan Garuda ID, ada verifikasi wajah, kemudian body checking, dan juga scan tiket. Jadi benar-benar pengecekan ini ketat sekali dilakukan oleh panitia terhadap para supporter yang ingin melihat secara langsung laga kedua pada malam hari ini. Untuk malam hari ini kick-off akan dilaksanakan pada pukul 20, namun memang antusiasme sudah terlihat dan semakin ramai pada malam hari ini, dan sebagian pendukung sudah masuk ke dalam ruang ataupun ke dalam stadion. Dari informasi yang kami peroleh dari pihak panitia pemirsa, untuk stadion ini mampu ada 20.000 kapasitasnya, ada 13.500 tiket yang sudah terjual semuanya, dan sisanya akan diisi oleh tamu undangan VIP dan juga oleh panitia. Dan memang untuk optimisme kemenangan ini juga sudah disampaikan sebelumnya ketika pelatih ataupun ada jumpa pers yang diberikan, yang sebelumnya ada 3 poin yang sudah diamankan, dan ini menjadi modal malam hari ini optimis menang untuk melawan Laos. Namun kita juga masih menunggu nanti jalannya pertandingan, dan sebelumnya Sintayong juga sudah menyebutkan ada pemain-pemain unggul atau pemain-pemain andalan yang malam hari ini juga diikut sertakan. Di antaranya memang ada Marcelino Ferdinand yang juga malam hari ini akan diikut sertakan atau tetap menjadi pemain andalan, dan juga Rafael yang juga masih menjadi pemain andalan pada pertandingan malam hari ini melawan Laos. Kalau kita lihat pemirsa, tren positif dari kemenangan Indonesia terlebih melawan Laos, ada beberapa pertandingan, 10 pertandingan, 9 pertandingan menang dan 1 pertandingan imbang. Ini menjadi modal optimisme kemenangan Indonesia melawan Laos. Kita masih menunggu pemirsa, karena hingga saat ini untuk tiket dan pengecekan tiket masih dibuka. Untuk antrian dari para supporter juga masih berjalan hingga malam hari ini. Pengamanan juga lebih dari 800 personel gabungan diamankan untuk mengamankan jalannya kelancaran pertandingan pada malam hari ini. Saya kembalikan dulu ke Putri Viola. Terima kasih Danita yang sudah memberikan kita informasi tadi bagaimana suasana terbaru di sana, termasuk juga hebohnya para supporter yang sudah mempersiapkan berbagai macam atribut untuk menunjukkan dukungannya kepada pasukan Garuda. Selamat bertugas sambil menonton di sana, Danita. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Bang Dede, Mas Gita Suwondo juga masih bersama saya di studio. Bang Dede, salah satu hal yang dikeluhkan oleh pelatih Sintayong adalah jadwal yang padat dari negara satu ke negara lainnya, sehingga kemudian harus memikirkan
menggunakan strategi tertentu. Jadi kemudian salah satu hal yang dikatakan oleh Coach Sintayong, kita masih meragukan apakah para pemain ini bisa tampil dalam kondisi fit. Itu dia dikeluhkan oleh Coach Sintayong. Oke, kalau pertandingan dari negara lain ke negara lain memang kita rasakan memang ada dampaknya, memang tetap ada dampaknya. Tetapi kalau usia muda itu recovery-nya cepat biasanya. Itu yang paling terpenting. Recovery 1-2 hari itu sudah bisa kembali. Kalau pemain profesional seperti itu kita bisa cepat kembali. Apalagi ini pemain-pemain muda yang masih punya semangat, saya rasa tidak berpengaruh masalah waktu yang begitu mepet seperti itu. Baik, itu dari pengalaman sendiri, Bang Dede. Kalau kemarin waktu itu pada menghuni timnas seperti itu, tidak ada masalah. Apalagi mungkin semangatnya ya, yang bikin semangat. Apalagi hilang capek, gitu kan? Apalagi Mbak Putri, kita main di kandang sendiri. Dorongan penonton bukan main itu yang membawa semangat. Jadi lelah itu akan hilang seperti itu. Baik, nah Mas Gita, salah satu hal yang juga tadi sudah sempat singgung, gara-gara waktunya mepet, satu pertandingan lainnya terlalu cepat, begitu berpindah negara, akhirnya untuk bisa menghadirkan para pemain yang kondisinya fit, itu harus rotasi lagi kalau kata Coach Sintayong. Itu juga kenapa di line up kali ini penjaga gawang pun diganti ya. Cahaya Supriyadi nggak dimainin, Dava Fasha yang dimainin, kemudian Raihan Hanan dimainkan di tengah, tetap berpasangan dengan Arkan Fikri yang kemarin dimainkan selama 90 menit pada saat berhadapan dengan Myanmar. Kakang Rudianto juga dimainkan sebagai salah satu dari 3 center back. Donitri dipindahkan ke back kiri. Ini artinya akan kerja keras juga Donitri. Pratama Aren tetap di kanan. Kemudian Rafael Struijk yang kemarin hanya main 45 menit sekarang start. Jadi memang ada rotasi yang dilakukan oleh Sintayong. Balik-balik lagi, ini kayak yang kata Bang Dede tadi bilang bahwa ini kan pemain-pemain di bawah usia ya, bawah usia 22 kebanyakan. Samalah dengan AFF Under-19, AFF Under-17. Kan mereka hanya istirahat sehari kadang-kadang. Hanya itu home turnamen. Dimainkan di satu negara. Ini kan pindah-pindah. Kemarin kan pada saat dari Myanmar ke Solo aja, mereka harus 3 kali ganti pesawat kan. Dari Yangon ke Bangkok, Bangkok ke Jakarta, Jakarta ke Solo. Ini pasti akan sangat melelahkan karena mereka hanya bisa sampai di H-1, kemudian hari ini sudah harus bertanding. Nanti mereka harus kembali berhadapan dengan Vietnam. Tapi kan semua lawan juga mengalami hal yang sama, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi. Baik, nah apa biasanya dilakukan oleh pelatih? Strateginya seperti apa pada saat masa persiapan, pada saat masa latihan untuk mempersiapkan tim terbaik di kondisi-kondisi seperti ini? Bang Dede, dari pengalaman. Jadi pengalamannya kalau apabila kita bermain terus-menerus seperti itu, biasanya porsi latihannya yang agak dikurangi. Tidak ada lagi porsi latihan yang harus stamina ditambah atau latihannya berapa jam kemudian harus terus-menerus, tidak. Istirahatnya yang terpenting. Jadi terpenting istirahatnya untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Tetapi training secara ringan tetap dilakukan. Baik. Kita sudah dapatkan starting line up, nanti juga pandangan. Mas, kita sudah berikan pandangannya. Kira-kira rencana apa yang akan dilakukan oleh Coach Sintayong? Bang Dede punya pandangan lain? Siapa para pemain yang dipercaya oleh Coach Sintayong untuk bisa mengisi daftar starter? Nah, saya juga akan kembali bacakan. Ada Dava Fasha, Ferrari, Kadek Arel, kemudian Donitri, Kakang, Pratama Arkan Fikri, Raihan, Marcelino, Hoki, dan juga Struijk. Dari nama-nama ini, susunan pemain ini bagaimana Bang Dede melihatnya? Kalau lihat susunan yang diturunkan oleh Sintayong, ini adalah tim yang terbaik. Ya, kekuatannya dia 3-5-2 sepertinya. Di depan ada Struijk dengan Hoki Caraka, di tengahnya ada 5 pemain yang begitu solid. Lantas di 3 belakang itu ada Ferrari, lantas ada Kadek, ke satu lagi berikutnya yang di sebelah sisi kanannya juga. Nah, itu seperti itu. Nah, memang satu hal yang terpenting adalah jangan menganggap ringan tim Laos. Ya, pemain belakang terutamanya, dia tetap berusaha harus bagaimana caranya tidak mudah kebobolan oleh Laos. Baik. Dan yang kedua, yang 5 itu di tengah, dia tetap punya prinsip bahwa bagaimana caranya memberikan umpan-umpan terbaik untuk Rocky Caraka dengan Struijk. Nah, fungsinya Struijk dengan Rocky Caraka adalah dia berjuang bagaimana memanfaatkan momen-momen atau bisa membuat gol, ada peluang-peluang yang bisa dibuat gol seperti itu. Mbak Dede kan langsung ada di lapangan menjadi pemain timnas begitu kan dulu. Apa yang dirasakan kalau Anda kata melihat tim yang dilawan ini secara peringkat di atas kertas tadi sudah saya katakan ini ada di bawah tim kita? Apa ada overconfidence yang muncul atau seperti apa? Pengalaman saya memang ada. Kalau pemain misalnya lawan yang kita hadapi itu misalnya di bawah kita memang
overconfident seperti itu, tetapi jangan lengah aja. Jangan lengah, tetapi tetap fokus, kerja keras ada. Karena apa? Kan kita tidak tegang lawan-lawan yang di bawah levelnya, di bawah kita, seperti itu. Baik, dengan starting line up seperti ini Mas Gita, harapan tadi Mas Gita katakan bisa mengeksploitasi sisi kelemahan dari Laos, kemudian juga Bang Dede katakan harusnya bisa menghadirkan umpan-umpan untuk bisa memanjakan para pemain depan ini. Akankah seperti itu? Harusnya seperti itu ya. Kemarin kan pada saat babak pertama tuh nggak jalan tuh, saya tuh batin, kenapa nggak Kakang Rudianto ditaruh di belakang, Donitri ditaruh di bek kiri? Kenapa? Donitri kan punya kemampuan untuk overlapping yang bagus, cutting pass-nya juga sangat bagus untuk umpan-umpan datar dari sayap kiri ini. Ya, kemudian dari second line akan berusaha untuk menciptakan gol. Kita kan punya Arkan Fikri, punya Marcelino dan yang lain-lain. Ini yang saya rasa akan coba dilakukan untuk pertandingan kali ini. Tapi balik lagi kata Bang Dede tadi bahwa kayak waktu Vietnam kemarin lah, mereka kan mentok di babak pertama 0-0 ya melawan Laos. Tapi mereka sabar, mereka juga nggak membiarkan diri mereka kebobolan. Kadang-kadang kan begitu kita overconfidence, kita mencoba mencetak gol, nggak cetak gol, belakang kita yang berantakan kan. Ini yang kita harus waspada. Belakang kita kan terkenal solid, oke. Kemarin kan lawan Myanmar juga kita tetap solid walaupun kita agak berantakan di babak pertama. Ini yang tetap harus kita jalankan. Konsentrasi, fokus di lini pertahanan kita untuk mencoba melakukan build up dan serangan balik yang cepat. Oke, dengan turnamen seperti ini kan pelatih manapun butuh kedalaman skuad. Melihat para pemain yang ada sebagai starting ataupun juga stok yang ada di bangku cadangan ataupun yang didaftarkan oleh timnas kita. Bagaimana menilai kedalaman skuad? Kedalamannya sih balik-balik lagi ya. Dari semua tim under 22 plus yang dimainkan ini cukup dalam. Artinya iya, walaupun beberapa pemain baru bergabung, kita kan Sintayong kan sudah memutuskan untuk tidak memakai pemain senior. Jadi secara kedalaman ya oke-oke saja. Rekor kita lawan Laos pun bicara ya, kita 10 kali main, 9 kali menang. Pernah 2-2 tahun 2012 pada saat kita kekuatannya lagi menurun karena dualisme sepak bola waktu itu, IPL waktu itu. Dan ini yang harus kita tetap waspada bahwa ini kan juga bukan kekuatan terbaik kita, senior kita nggak main. Jangan sampai hal yang sama di 2012 terulang lagi. Saya yakin juga kalau kita hati-hati nggak akan terulang. Oke, apa sih yang harus Bang Dede di-manage betul, baik oleh pelatih, baik oleh pemain, kalau menghadapi turnamen seperti ini? Jadi di-manage-nya adalah sebagai pelatih atau manajer adalah memanage-nya adalah menjaga kebugaran pemain itu sendiri. Oke, faktor sangat penting itu ya? Sangat penting, karena apa? Ini turnamennya padat sekali, jadi kebugaran pemain itu harus dijaga. Dan yang kedua adalah rotasi pemain. Rotasi pemain harus tepat, kapan waktunya itu dimainkan di awal atau di babak kedua atau selanjutnya pertandingan-pertandingan berikutnya. Karena ini ketat sekali di turnamen ini. Baik, seperti itu. Berbekal kemenangan Myanmar, Laos juga diharapkan kemudian nanti bisa meraih positif. Dan berikutnya adalah bertemu dengan Vietnam kalau saya tidak salah. Vietnam, Filipina terlebih dahulu. Vietnam. Besoknya hari Minggu gitu. Apa yang harusnya menjadi bekal dari pertemuan ini sebelum nanti menghadapi lawan yang begitu berat, Vietnam, pada hari Minggu mendatang, Bang Dede? Jadi begini, apabila kita sudah bisa memenangkan paling tidak ya lebih dari 2, ya kita harus bisa memanfaatkan pemain-pemain. Jangan terus diporsi terus-menerus dia untuk bertanding sampai 90 menit. Kira-kira pemain-pemain inti yang dipersiapkan ke lawan Vietnam itu bisa ditarik untuk keluar, masukkan yang second line. Nah, seperti itu. Baik. Kita bisa strateginya kita ambil seperti itu. Karena memang Vietnam adalah tim yang terkuat di grup Indonesia. Oke, berarti ini merupakan pertandingan penting juga untuk Coach Sintayong untuk mengatur semuanya karena ada yang menunggu lawan yang lebih besar di hari Minggu mendatang. Waktunya nggak sebentar, nggak jauh lagi, Mas Gita. Waktunya cuma 2 hari, kita harus terbang juga ke Vietnam. Dan kita berarti dalam 6 hari akan memainkan 3 pertandingan. Kemudian kita istirahat 5 hari untuk memainkan pertandingan keempat melawan Filipina yang saya rasa akan lebih ringan. Kenapa? Karena banyak sekali pemain Filipina yang bermain di Liga 1 nggak boleh dimainkan. Nggak dilepas sama klub-klub Liga 1. Hanya 1 pemain Rotini kalau nggak salah dari Madura United yang dilepas. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyikapi pertandingan malam ini. 3 poin harus. Harus. Kalau perlu dengan margin gol yang setidaknya menyamakan dengan Vietnam lah. 3 gol beda gitu. Kemudian kita harus konsentrasi melawan Vietnam. Jangan sampai kita lengah menghadapi Vietnam. Karena itu intinya adalah sebisa mungkin
untuk menjadi juara grup agar memudahkan langkah kita kalau mau targetnya masuk final. Oke, ini singkat saja sesuai dengan judul kami. Akankah Garuda ini bakal berpesta? Soal pesta gol ini, sedikit tebak-tebakan skor mungkin, walaupun tidak cukup spesifik, tapi mampukah kita tadi menghadirkan margin yang cukup banyak menurut Mas Gita? Kalau 3 dapat, tapi kan kita lihat rekor kita dalam 5 pertandingan kan menangnya 3-0, 5-1, 5-1, 6-0. Saya juga nggak yakin akan sebesar itu ya. Oh, oke. Karena apa? Kita kan tim ini baru berkumpul. Kita kan selalu punya masalah dengan penyelesaian akhir. Itu aja. Kemarin kan melawan Myanmar sebenarnya bisa 2 gol, 3 gol, tapi kan penyelesaian akhir yang kita jadi masalah. Keterburu-buruan yang segala macam itu yang harus kita hindari. Baik, Mbak Dedia sendiri kalau menurut saya tetap kita bisa memenangkan ini pertandingan. Dengan semangat yang ada, ditambah penonton yang begitu membawa semangat, bisa lebih dari 2 lah. Kita bisa menangkan. Harapan kita semua, Mas. Kita makasih Bang Dede, terima kasih. Dan Ken Ane ini juga akan menemani Anda sesaat lagi sambil Anda juga mungkin nebak-nebak skor juga. Berharap-harap cemas, apakah Indonesia bisa berhasil meraih kemenangan saat lagi.